kami melakukan proses penyidikan terkait penerangan jalan umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2023. Nah, seperti kita tahu kemarin yang awalnya itu kami lakukan penetapan tersangka yang sebanyak 7 orang kan. Kemudian berdasarkan proses pengembangan telah kami lakukan pemeriksaan saksi kembali termasuk para tersangka 7 tersebut. Kami menemukan 2 alat bukti cukup dan kami menetapkan 2 orang tersangka lagi yang banyak masyarakat bertanya-tanya kemarin kok bisa nih kok ada guru dan sebagainya. Iya. Nah kemudian dalam proses di tahun 2025 ini kami juga sedang melakukan proses penyidikan juga terkait 2 desa. Yang pertama itu Desa Batang Merangin dan Desa Maremat yang seperti Mades tahu kemarin kami dalam rangka penyidikan, pengumpulan alat bukti, dokumen dan sebagainya kita melakukan penggeledahan. Yang pertama itu di rumah kepala desanya dan kantor kepala desanya. Nah itulah rangkaian proses penanganan tindak pidana korupsi di Kejari Sungai Penuh di tahun 2025 untuk sementara ini, Pak. Bidang aset ini pada intinya mendukung setiap program-program tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum. Lebih khususnya lagi adalah dalam hal pemulihan aset. Maksudnya adalah setiap perkara yang ditangani oleh bidang khususnya Pitsus tindak pidana korupsi, pasti kan menyangkut dengan adanya kerugian negara. Ini banyak faktor-faktor lain dalam proses penanganan atau proses hukum penanganan tindak pidana korupsi. Banyak sekali aset-aset negara ataupun uang-uang negara ini yang tidak pulih dikarenakan sudah dialihkan oleh pelaku maupun tidak tidak tercatat atas nama pelaku. Oleh sebab itu bidang aset ini mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, bukan hanya perkaranya, namun keuangan negara yang sudah hilang nanti itu harus dikembalikan. Dengan cara apa? Itu bidang aset. Bidang aset akan mendukung bidang Pitsus untuk menelusuri aset-aset yang ada indikasi tindak pidana korupsi. Jadi kalau sudah diproses hukumnya nanti, baru nanti aset-aset tersebut disita. Kemudian kalau memang ada indikasi memang itu terkait tindak pidana korupsi, maka akan dilelang dan dipulihkan untuk kerugian keuangan negara. Penerangan jalan umum Kabupaten Kerinci. Perkara ini kami di bidang tindak pidana khusus ini dalam proses penyidikan ini semakin menarik, Pak, buat kami. Dan kami berkomitmen untuk membongkar perkara ini sampai tuntas nantinya, karena dalam perkembangan penyidikan yang tidak kami sangka-sangka kan ketemu kan yang baru-baru ini 2. Rupanya ini ada proses pengembangan, kemarin ada keterlibatan di luar perusahaan itu kan, itu dalam proses pengembangannya. Rupanya ada keterlibatan di luar perusahaan itu tadi ASN yang salah satu dinas di Kabupaten Kerinci. Dan rupanya tidak diduga-duga kami ada juga keterlibatan oknum P3K kan. Wah, rupanya kan ini semakin menarik buat kami. Dan yang pastinya dalam proses PJU ini masih proses pengembangan kembali. Tim penyidik dari tindak pidana khusus dan rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh terus menggali peranan-peranan pihak lain yang terlibat di dalam perkara ini. Karena kami selaku penyidik untuk melakukan misalnya penetapan tersangka itu kami harus berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, yang mana perkara ini akan kami sidangkan nanti. Dalam proses yang ditangani kawan-kawan Pitsus, aset ini mendukung mereka bahwa bagaimana sih aset ini bisa menutupi kebocoran, kalau bahasa Pak Presiden kita, kebocoran kerugian keuangan negara ini bisa dipulihkan kembali. Nah, dalam hal ini, dalam proses penanganan ini, kawan-kawan tidak pidana khususnya Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ini sudah beberapa mengamankan aset-aset dari para pelaku, sehingga terkhusus yang dulu-dulu, jadi sudah ada aset-aset terpidana yang sudah sampai kepada kami. Saat ini sudah dilakukan penghitungan untuk dilakukan pelelangan. Nanti kalau sudah ada sudah laku atau dilang, itu nanti dipulihkan. Berapa kerugian keuangan negara yang sudah terindikasi dilakukan oleh terpidana, maka itu pun akan menutupi kerugian yang sudah dilakukan oleh si pelaku tadi. Saya meminta peranan pada masyarakat, khususnya Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, untuk tidak takut untuk melapor, Mbak.
terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, tapi yang pastinya itu harus berdasarkan bukti dan jangan hanya bicara ada tindak pidana korupsinya, tapi ketika kita tanya mereka nggak bisa menjelaskan dan bisa tahu. Yang kedua, zaman telah berubah. Kita tinggalkan budaya lama, budaya tindak pidana korupsi dan sebagainya. Marilah kita sama-sama khususnya membangun kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci untuk lebih baik. Sebenarnya keuangan negara itu cukup, tapi karena untuk mensejahterakan masyarakat khususnya kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, tapi karena oknum tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain, sehingga keuangan negara tersebut seolah-olah tidak cukup untuk mensejahterakan Kabupaten Kerinci dan kota Sungai Penuh. Kita berharap dukungan peran serta masyarakat untuk menginformasikan jika memang kan penanganan tindak pidana korupsi kan masyarakat secara umum mungkin sudah tahu. Menginformasikan baik itu secara langsung maupun tidak langsung terkait aset-aset daripada para pelaku ini, supaya bidang penurunan aset pada saat turun ke lapangan mereka memperoleh data dan informasi yang akurat, sehingga untuk menutupi kerugian negara yang terindikasi dilakukan oleh pelaku.